10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, selamat pagi, selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Oke, kita akan melanjutkan talk show kita pada hari ini. Oke, telah hadir bersama kita di ruang Zoom meeting yang terhormat Pak Mayor Ardrian Praditya SIP MIP yang akan menyampaikan materi tentang disiplin diri dan integritas yang diuji sebagai bentuk tanggung jawab WNI yang cinta NKRI. Mungkin untuk Bapak Mayor Ardian bisa melambaikan tangan atau bisa unmute, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Bisa dengar suara saya jelas, Pak? Oke. Halo, Pak. Suaranya tidak terdengar jelas, Pak, di sini. Halo, Pak. Mohon bersabar ya, Kang Teteh. Halo, Pak. Akang Teteh Maba, mohon ditunggu sebentar ya. Ada gangguan teknis sebentar. Oke. Halo, Pak. Bisa dengar suara saya, Pak? Iya, bisa. Oke, baik, Pak. Maaf, Gimana, tadi Pak? koneksinya kurang bagus. Oke. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat selalu, tetap jaga kesehatan karena mau memberikan materi ke Civitas Akademika di Stikes ini. Jadi harus sehat dulu syarat utamanya. Oke, mantap, Pak. Oke, Pak. Pak, untuk talk show kali ini, saya yang akan memandu Bapak dari awal sampai akhir nanti. Waktunya kami berikan 30 menit ya, Pak? Baik, terima kasih. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Dalam kesempatan yang baik ini, adik-adik seluruhnya dari mahasiswa baru Immanuel, kita bertemu kembali dengan saya, Mayor Ardian Praditya, SIPMIP, dalam kesempatan siang hari ini, yang mana saya akan menyampaikan materi seperti apa yang disampaikan tadi oleh moderator, yaitu disiplin diri dan integritas yang teruji sebagai bentuk tanggung jawab WNI yang cinta kepada NKRI. Sebelumnya mohon maaf untuk dari operator, mungkin bisa di unmute suara saya supaya saya nggak perlu pencet space terus-menerus. Yang dari operator. Boleh, Pak. Boleh lanjut, Pak. Supaya saya tidak perlu pencet tombol space terus-menerus. Iya. Itu pengaturannya dari Zoom Bapak sepertinya, Pak. Oke, ya, sudah. Oke, ya, sudah masuk. Bisa ya, Pak? Oke, terima kasih. Ya, jadi di sini saya akan menyampaikan kepada adik-adik bahwasanya sebagai
warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita wajib mewujudkan ataupun mengimplementasikan apa itu wujud cinta kita terhadap NKRI. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya di perkembangan era globalisasi sekarang ini, ya, selaku mahasiswa kita harus mencari peluang ya untuk memanfaatkan globalisasi bagi peningkatan kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa serta memperkokoh ketahanan nasional. Ya, itu merupakan salah satu wujud cinta kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Kemudian selaku sivitas akademika, adik-adik dapat juga mewujudkan cinta kepada negara ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, karena kita tahu bersama bahwasanya sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki keunggulan komparatif, serta memiliki keunggulan kompetitif, ini merupakan aset bangsa yang sangat berharga. Ya. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan karakter, ya, diharapkan bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus mendorong sektor ekonomi dan seni budaya, ya, yang diharapkan bisa go internasional serta mempunyai daya saing. Ya. Mendorong sektor ekonomi antara lain bisa kita wujudkan dengan memanfaatkan atau mempergunakan produk-produk asli dalam negeri. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya industri di negara kita sudah cukup maju dan memiliki produk-produk yang tidak kalah dengan negara-negara besar lainnya. Ya, untuk itu kita sebagai warga negara yang cinta kepada Republik ini, ya, sebisa mungkin kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Ya. Ini kalau saya lihat dari peserta Zoom siang hari ini, yang di layar laptop saya ini muncul 1, 2, 3, 4 kali 5. Ada 20 tampilan. Ini kebanyakan perempuan semua ya, adik-adik semuanya ya. Kalau adik-adik produk dalam negeri yang digunakan ya, kalau perempuan mungkin alat kosmetik ya. Nah, contohnya ya, kita punya Sari Ayu, kemudian punya apa itu? Marta Tilaar dan lain-lain ya, itu kita bisa gunakan karena itu merupakan produk asli dalam negeri ya. Adik-adik kosmetiknya apa ini biasanya? Salah satu mungkin bisa menjawab. Atau dari moderator. Moderator kosmetiknya apa nih moderator? Cinta tanah air nggak? Atau menggunakan produk kosmetik dari Paris mungkin? Atau dari negara seberang? Ya, nanti dimulai dari moderator ya, cinta tanah airnya. Ya, contohnya menggunakan kosmetik dalam negeri. Kemudian di sini juga banyak yang berhijab ya. Nah, sudah banyak produk-produk hijab dalam negeri yang memiliki kualitas yang cukup bagus ya. Itu merupakan salah satu upaya kita dalam mewujudkan cinta tanah air, yaitu menggairahkan produksi dalam negeri supaya industri-industri kecil dan UMKM bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk masalah seni budaya, salah satu wujud cinta tanah air kita adalah ya, kita harus mempertahankan warisan budaya leluhur kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sering melihat di media cetak maupun elektronik, bahkan sudah viral di YouTube, ya, bahwasanya beberapa seni budaya kita telah diklaim oleh negara lain. Ya. Itu merupakan pelecut bagi kita. Ya. Jangan sampai justru seni budaya kita yang merupakan kekayaan nasional tidak kita lestarikan, tapi malah diklaim oleh negara lain. Seperti itu.
Kemudian bagi adik-adik semuanya yang mungkin nanti di jenjang pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesempatan untuk meneruskan pendidikan di luar negeri, ya, bisa memperkenalkan budaya kita kepada masyarakat internasional sehingga budaya-budaya asli Indonesia dapat lebih dikenal, ya, secara luas di seluruh dunia. Ya. Jangan malah nanti adik-adik belajar di luar negeri membawa masuk budaya luar negeri yang kurang sesuai dengan adat istiadat ketimuran, ya, yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kemudian kita juga harus membangun, ya, kebanggaan bangsa Indonesia atas jati diri dan budayanya sebagai karakter bangsa. Ya, kita harus melestarikan seni budaya daerah, kemudian kita harus tetap melestarikan bahasa-bahasa daerah yang itu merupakan kekayaan dari khasanah budaya Indonesia. Selanjutnya, bagi adik-adik yang nanti bisa melaksanakan pendidikan mungkin di luar negeri, bisa mengembangkan diplomasi secara total, ya, demi kepentingan nasional untuk pencapaian tujuan nasional. Di sini peran generasi muda sangatlah penting dikarenakan 10-20 tahun ke depan, ya, negara ini akan diawaki oleh para adik-adik sekalian, ya, sehingga pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting. Ya, selain itu, adik-adik sekalian juga harus memiliki integritas. Ya. Integritas bisa dimulai, diawali di lingkungan pendidikan. Ya, bagaimana menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi yang memiliki integritas di lingkungan pendidikan. Jangan sampai nanti adik-adik ada indikasi misalkan bikin penelitian ataupun bikin tugas-tugas paper kita plagiat, ya, itu menunjukkan kita tidak memiliki integritas dan harga diri sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi. Ya, itu mungkin paparan awal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, mungkin bisa dilanjutkan tanya jawab ataupun ada tambahan dari moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Pak untuk pemaparannya. Mungkin ada banyak sekali waktu yang tersisa, sekitar 10 menit. Akang Teteh bisa bertanya dan nanti akan dijawab ya Pak oleh Pak Ardian, maaf Pak. Oke, ya, silahkan bisa bertanya di chat bisa, ataupun mungkin salah satu raise hand nanti dari operator bisa mengizinkan yang raise hand untuk berbicara. Demikian, baik, silakan. Pak. Jadi akan saya bacakan ya Pak pertanyaannya. Iya, Akang Teteh. Oke, Akang Teteh bisa bertanya. Langsung diketik saja di kolom komentar Zoom. Ini pertanyaan terakhir ini, pentingkah cinta dan kasih sayang? Ini kayak materi yang sebelumnya kayaknya ini ya. Aduh. Oke. Oke, akan saya bacakan pertanyaan ya Pak. Dari Bingkai 5 atas nama Suhartini. Izin bertanya, mengapa di Indonesia masih kurang yang berintegritas Pak? Bisa dijawab Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Adik Suhartini ya. Pertanyaannya Iya, adalah, ya, izin bertanya mengapa di Indonesia masih kurang yang berintegritas, ya. Baik, akan saya jawab, ya. Kita dari lingkup yang kecil dulu, ya, di lingkup mahasiswa ataupun mahasiswi, ya.
Ya, kita sering melihat juga banyak sekali mahasiswa ataupun mahasiswi yang kurang memiliki integritas. Contohnya di dalam pembelajaran sehari-hari, ya kadang masih ada yang penelitian datanya pun tidak akurat, ya mungkin datanya menggunakan data dari rekannya, ya itu merupakan salah satu wujud kita tidak memiliki integritas dan harga diri, ya sebagai seorang mahasiswa ataupun mahasiswi. Ya. Diharapkan adik-adik sekalian sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Immanuel, ya dapat menggali potensi diri, ya sehingga dengan menggali potensi yang ada di dalam diri masing-masing, kita bisa mewujudkan integritas tersebut. Ya. Misalkan kita melakukan penelitian, ya betul-betul kita melaksanakan survei dengan total, ya seluruh data yang diperlukan untuk menunjang skripsi mungkin atau yang sudah di jenjang S2 tesis, kita menggunakan data yang betul-betul valid sehingga karya tulis ataupun karya ilmiah kita ini merupakan sebuah karya yang otentik, ya, yang memiliki integritas dan memiliki manfaat, ya bagi masyarakat luas. Itu contohnya. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Oke. Baik Pak, akan saya bacakan pertanyaannya ya Pak. Ya, silakan. Dari Bingkai 1 atas nama Erika, Pak, apakah jika ada WNA yang ikut dalam membela negara Indonesia, orang tersebut dapat disebut ikut bela negara atau tidak Pak? Bisa dijawab mungkin Pak? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, ya. Ini dari adik Erika. Ya, pertanyaannya, apakah jika ada WNA yang ikut dalam membela negara Indonesia, orang tersebut dapat disebut bela negara? Ya, ini mungkin perlu saya jelaskan, ya. Contohnya adalah mungkin ada warga negara asing, ya yang memiliki kontribusi, ya memiliki kepedulian, ya kepada negara kita. Ya, kita tahu mungkin banyak warga negara Belanda yang mereka karena memiliki nenek moyang yang dulu sering di Indonesia, ya justru malah melestarikan budaya gamelan, ya di Belanda. Ya, kita sering melihat ya di YouTube, ya orang-orang bule memainkan wayang kulit, ya, memainkan musik-musik tradisional Indonesia, ya. Itu merupakan salah satu contoh, ya. Jadi budaya kita itu banyak dikagumi oleh masyarakat internasional, ya. Itu merupakan suatu potensi bagi kita, ya, untuk menduniakan budaya-budaya kita sehingga bisa lebih dikenal lagi, ya. Kita akan sangat bangga sekali apabila ada budaya kita bisa ditampilkan di pentas-pentas berskala internasional. Mungkin di Stikers Immanuel ada kegiatan ekstrakurikuler berupa seni budaya, ya, itu merupakan salah satu wadah, ya, dan juga merupakan kewajiban kita, ya, untuk bisa melestarikan dan mempopulerkan budaya kita di luar. Kemudian salah satu contoh lainnya, ya, WNA yang memiliki kecintaan terhadap Indonesia. Ya, kalau dari dunia olahraga mungkin kita pernah mendengar istilah naturalisasi, ya. Jadi warga negara luar, ya, karena memiliki prestasi tertentu akhirnya dia pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia dan ikut mengangkat nama harum bangsa Indonesia di pentas internasional, ya. Dan tentunya kita sebagai warga negara Indonesia yang asli, ya bukan naturalisasi, ya tentu kita harus bisa lebih tergugah lagi, ya untuk bisa memperkenalkan negara kita di kancah internasional. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih,
Pertanyaan Pak. selanjutnya. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya akan saya bacakan Pak. Dari bingkai 7 atas nama Lisna. Pak, sikap mencintai NKRI di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dengan cara seperti apa ya Pak? Bisa dijawab Pak? Terima kasih. Pertanyaan dari adik Lisnayanti ya, Lisnayanti Iya, ya, Lisna. tentang mengenai bagaimana mewujudkan rasa cinta terhadap NKRI ini ya di lingkungan masyarakat. Ya. Saya akan memberi contoh yang mungkin lebih spesifik di dunia kesehatan yang nanti akan menjadi tempat di mana adik-adik sekalian akan berkecimpung ya tentunya. Salah satu wujudnya yaitu bisa dengan kita memanfaatkan atau memberdayakan pengetahuan kita mengenai kesehatan ya dengan mengedukasi masyarakat. Dari contoh yang kecil saja ya, yang sekarang sering didengung-dengungkan ya oleh gugus tugas penanganan COVID-19 yaitu mengenai sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak sekali masyarakat kita bukan hanya di pedesaan, bahkan di lingkungan perkotaan pun ya, kita banyak melihat kawasan kumuh yang mereka kurang memahami ataupun kalau mereka memahami tetapi mereka tidak menerapkan ya, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di situ kita bisa memberikan sosialisasi ataupun bisa memberikan edukasi ya, secara praktikal ke masyarakat bagaimana itu perilaku hidup bersih dan sehat, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Karena salah satu upaya pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19 ini yang paling utama adalah ya, perilaku hidup bersih dan sehat, mulai dari lingkungan rumah tangga, ya, lingkungan pekerjaan, lingkungan perkantoran, sampai di tempat-tempat umum. Itu contoh yang paling sederhana yang dapat kita sampaikan. Apalagi adik-adik semua ini adalah mahasiswa ataupun mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, yang tentunya jangan sampai nanti mahasiswa-mahasiswi kesehatan justru tidak mengikuti protokol kesehatan yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah maupun gugus tugas COVID-19. Demikian mungkin pertanyaannya yang bisa saya jawab. Silakan kalau memang masih ada waktu, saya berikan kesempatan apabila ada yang masih bertanya. Terima kasih. Oke Pak. Jadi ada sedikit waktu lagi Pak, mungkin akan satu pertanyaan lagi ya Pak. Ya boleh. Dari bingkai 7 atas nama Belani, Pak, mengapa kebudayaan kita bisa diklaim oleh negara lain? Dan apa yang harus kita lakukan agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi Pak? Oke, ini menarik ya Pak pertanyaannya. Bisa dijawab Pak? Nah, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh adik Belani ya, adik Belani tentang ini kok bisa Pak kebudayaan kita ini diklaim oleh negara lain. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya kita ketahui bersama memang budaya-budaya yang ada di seluruh dunia ini memang memiliki sedikit banyak memiliki kesamaan satu sama lain. Ya, contoh budaya kita yang sudah diklaim kan tari-tarian. Ya. Kita ketahui bersama memang kalau untuk jenis tari-tarian setiap negara memiliki jenis tarian masing-masing. Ya. Di Indonesia sendiri mungkin ada sekian ratus jenis tari. Ya. Hampir setiap provinsi memiliki tari-tarian. Ya. Yang mana tari-tarian antar satu daerah dengan daerah lain itu ya memiliki banyak kemiripan. Sehingga tidak menutup kemungkinan pula bahwa negara lain memiliki jenis tari yang mungkin hampir mirip. Ya, karena kita tahu tari itu kan kombinasi dari gerak dan langkah. Ya. Sehingga sangat mungkin sekali memiliki kemiripan.
Kemudian karena bangsa kita mungkin dikarenakan banyaknya jenis tari juga tidak ada upaya untuk mengklaim oh ini tari dari kita, sehingga negara lain pun akhirnya memiliki kesempatan tersebut. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, kita melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya negara tetangga melalui diplomasi antar Kementerian Luar Negeri maupun ke UNICEF, ya, mengupayakan supaya klaim negara tetangga tersebut bisa kita ambil alih, sehingga budaya kita ini dapat kita pertahankan, dapat kita ajukan hak patennya lah istilahnya, ya. Itu merupakan budaya bangsa Indonesia. Terima kasih pertanyaan yang diberikan. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Oke Pak, waktunya sudah habis ya Pak. Jadi Akang Teteh mau bawa. Oh iya, terima kasih banyak. Iya Pak. Jadi untuk yang masih mau bertanya bisa nanti kami tampung, nanti akan dijawab ya Pak. Boleh seperti itu ya Pak ya. Nanti akan saya serahkan kepada Bapak pertanyaannya. Oke. Bisa. Iya. Mungkin sudah tiba kita di penghujung acara kita ya Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Mayor Ardian Praditya SIP MIP. Semoga tahun depan kita masih bisa bertemu lagi ya Pak. Amin. Ya, oke Pak. Dari kami cukup sekian. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi generasi muda di Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa. Kita dapat menyaksikan keragaman dan kekayaan insani dalam saat yang bersamaan. Kita diberikan warisan yang luhur oleh pendiri-pendiri bangsa, yaitu sebuah negara yang besar. Menjadi kewajiban kita juga untuk bersiap dan belajar menuju masa depan. Karena masa depan kita merupakan masa depan bangsa ini. Untuk menjadi yang terbaik, kita harus belajar dari yang terbaik. Stikes Immanuel merupakan salah satu stikes tertua di Indonesia dan telah memiliki pengalaman luar biasa dalam melahirkan banyak tenaga dan ahli kesehatan di Indonesia. Sebuah institusi yang dipercaya bukan karena fasilitas yang lengkap, tenaga pengajar yang berkualitas, ataupun pengakuan secara nasional yang melahirkan lulusan yang berkualitas. Namun, karena Stikes Immanuel menempatkan ketulusan dan pelayanan sebagai landasan yang utama, kami percaya bahwa untuk memberikan yang terbaik, maka kita juga harus belajar dari yang terbaik.